Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-12. Pekan ini kita akan belajar terkait komunikasi data dan jaringan komputer. Sebenarnya untuk materi ini akan lebih detail nanti kalian pelajarin di semester 2 gitu dengan mata kuliah jaringan komputer. Jadi di sini saya hanya menjelaskan terkait pengenalannya saja gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke jaringan komputer, apa sih itu komunikasi? Ya, setiap hari kita pasti melakukan kegiatan yang namanya komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi adalah suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain gitu ya. Jadi proses pertukaran informasi gitu ya, itu yang namanya komunikasi. Kalian ngobrol dengan orang tua gitu kan, pasti ada informasi yang ditukar gitu ya. Nggak mungkin dong kalian keluar kata tapi nggak ada maksud gitu, pasti ada. Nah, pasti ada informasi walaupun kadang informasinya tidak penting, seperti itu ya. Nah, itu namanya komunikasi. Nah, selanjutnya apa itu telekomunikasi? Nah, kita udah tahu nih apa itu komunikasi. Nah, sekarang telekomunikasi itu apa sih? Apa yang kalian tahu tentang telekomunikasi? Kalau ada komunikasi, pasti ada yang namanya telekomunikasi gitu ya. Karena telekomunikasi itu adalah suatu teknik pengiriman gitu, pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain gitu ya. Jadi eh dengan cara apa aja ya, kalian dengan ngomong gitu ya. Itu salah satu teknik pengiriman atau penyampaian informasi gitu. Dan telekomunikasi ini berdasarkan jarak ya itu dibedakan jadi 3 macam. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi satu arah atau simplex. Nah, mungkin kalian udah pernah belajar juga ya di jenjang SMA gitu. Jadi komunikasi satu arah itu eh, komunikasi atau penerimaan informasinya tidak dapat menjalin komunikasi gitu ya. Jadi tidak ada feedback gitu. Kalau hanya satu sisi saja yang menyampaikan informasi. Contohnya apa? Kayak televisi, radio gitu ya. Jadi kalau kalian nonton televisi nih, kan kalian nggak bisa ngomong sama yang ada di dalam televisi itu ya. Jadi hanya orang yang ada di televisi yang bisa memberikan informasi kepada kita, tapi kita tidak bisa memberikan informasi kepada yang ada di televisi gitu ya, kecuali kalian telepon-teleponan gitu, itu beda lagi. Nah, tapi secara dasarnya televisi dan radio adalah salah satu contoh komunikasi dari satu arah gitu. Nah, yang kedua ada komunikasi dua arah atau duplex gitu. Nah, komunikasi dua arah ini adalah eh, pengirim atau dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi secara langsung gitu, real time. Jadi kayak telepon, terusan apa ya sekarang kayak video call gitu ya, video message dan segala macam itu kan sudah dua arah gitu. Jadi ketika kalian menelpon orang tua misalkan ya, berbicara lewat telepon gitu, secara langsung orang tua kalian bisa menjawab atau menimpali gitu ya, menyambung ucapan kalian. Nah, itu komunikasi dua arah. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi semi dua arah. Nah, di sini yang namanya semi dua arah ini apa ya, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian, namun tetap berkesinambungan. Jadi tetap real time, tapi tidak bisa bersama gitu. Kalau di telepon kan kalian mau ribut, misalkan mau berdebat di telepon gitu ya, bisa gitu. Misalkan kalian telepon sama adil ngeributin barang hilang gitu ya, kamu teriak, adek kamu teriak gitu ya, secara barengan bisa gitu. Tapi kalau komunikasi semi dua arah ini nggak bisa gitu. Jadi ketika kalian ngomong hanya bisa gantian gitu. Jadi nggak bisa bareng-bareng nih. Contohnya apa?
apa sih namanya, HT atau handy talkie gitu. Jadi kalau kalian pernah sering lihat yang sering menggunakan itu kan bagian keamanan gitu ya untuk berkomunikasi, karena memang kalau untuk jarak dekat yang frekuensinya masih bisa tersambung nih dengan handy talkie gitu, itu akan lebih efisien gitu kan, karena tidak perlu pakai pulsa gitu kan, jadi komunikasinya lebih mudah. Nah ini contohnya ada handy talkie. Nah, itu untuk eh, telekomunikasi dan jenisnya. Nah, selanjutnya di dalam komunikasi pasti ada yang namanya komunikasi data gitu di dalam dunia digital. Nah, komunikasi data itu apa sih? Komunikasi data itu proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat atau device seperti komputer, laptop, telepon gitu ya, yang terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, itu namanya komunikasi data gitu. Jadi kita di dunia IT ya kita belajarnya ini yang komunikasi data, itu bukan komunikasi sesama manusia atau komunikasi suatu organisasi, itu bukan, tapi komunikasi data, bagaimana data dikirim, bagaimana data diterima, bagaimana data diproses gitu. Jadi nanti kalian akan pelajarin di jaringan komputer. Nah, seperti kalian lihat di gambar ini ada yang namanya diagram model dari sistem komunikasi gitu. Jadi di sini ada source, ada transmitter, ada transmission system, receiver, destination gitu ya. Nah, yang dimaksud source itu apa sih? Nah, source ini adalah penghasil data gitu. Jadi kalau di komputer ya misalkan ada mouse sebagai inputan, terus ada keyboard, atau saya nih kayak sekarang saya sedang menjelaskan menggunakan headset gitu kan, di sini ada mic nih gitu, jadi ada data yang dikirimkan. Nah, source ini sumber penghasil datanya gitu, apakah datanya itu suara atau datanya huruf gitu ya, atau pointer gitu. Nah, selanjutnya setelah source nanti akan dilanjutkan ke transmitter atau pengirim. Nah, di transmitter ini akan terjadi pengkonversian data menjadi sinyal gitu yang siap untuk ditransmisikan. Nah, biasanya di sini pada proses source ke transmitter ini itu dirubah jadi bentuk digital bit gitu. Jadi angka bit, bilangan bit gitu ya, 01, 01, 01. Nah, ini kalian belajar nggak nih bilangan biner seperti ini? Jadi dari source ke transmitter, nah di sini ada yang namanya pengkonversian dari data, misalkan dari teks, suara dan segala macam itu dikonversikan jadi bilangan biner. Jadi digital bit ini 01. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke transmission system. Nah, ini dirubah jadi analog, sinyal analog gitu. Jadi sampai ke receiver, sini diproses, bentuknya adalah sinyal analog. Dari transmitter ke receiver ini adalah sinyal analog. Nah, setelah dari receiver ke destination atau penerimanya atau outputnya gitu, ini nanti akan dikonversikan lagi nih dari sinyal analog menjadi teks lagi. Namun di sini ada perubahan konversi dulu, yaitu bilangan biner. Setelah bilangan biner nanti di destination nanti dikonversi lagi jadi bentuk yang bisa dibaca oleh manusia gitu. Contohnya tulisan, suara gitu ya. Jadi kalau telepon gitu ya, kita ngomong nanti akan terdengarnya suara gitu. Terus kalau kita ngetik, nanti misalnya ngetik di Word, nanti akan muncul juga tulisan. Nah, ini prosesnya ya. Jadi ternyata proses komunikasi data itu memang cepat gitu, tapi di dalamnya ada beberapa proses yang perlu dijalankan gitu ya. Oke, itu terkait komunikasi data.
Selanjutnya, dari komunikasi data, pasti ada dong medianya gitu. Apa sih media komunikasi datanya? Itu jaringan komputer gitu. Apa sih itu jaringan komputer? Nah, kita sering dengar ya jaringan atau networking gitu kalau sering kita dengarnya. Kalau, kalian yang dari TKJ pasti sudah tidak asing gitu, yang namanya kalian belajar jaringan komputer kayaknya mungkin udah setiap hari gitu. Nah, apa sih itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer itu sendiri adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya gitu. Jadi bisa berbagi ya apapun, data, printer, CPU atau apapun device atau resource yang berhubungan tentang IT gitu. Jadi itu yang namanya jaringan komputer. Jadi sistem penghubung ya agar bisa saling berbagi. Nah, eh, jaringan komputer ini atau itu adalah penghubung dari jaringan komunikasi. Jadi jaringan komunikasi itu sendiri bisa kan fungsinya itu kan agar bisa memindahkan data gitu ya. Contohnya kayak eh, kalau secara manualnya gitu memindahkan data ada kurir. Kalau mungkin dulu kita kan ngirim surat harus pakai Pak Pos gitu ya, atau ya pokoknya dulu kita kenalnya Pak Pos gitulah. Jadi kita harus ngirim surat dari kantor, kita kirim ke kantor pos, nanti kantor posnya ngirim gitu. Nah, sekarang dengan adanya jaringan komputer, nah kita bisa mengirimkan surat melalui email gitu ya. Jadi sebenarnya jaringan komunikasi ini sendiri adalah eh, luas gitu ya. Jadi kalau di kehidupan kita tidak hanya terkait teknologi dan seperti kurir, truk, apa ya, kalau mungkin dulu ada yang pakai burung gitu ya, jadi banyak. Nah, kalau sekarang karena sudah teknologi udah makin maju, pemanfaatan teknologi pun semakin berkembang gitu. Jadi sekarang pun surat kayaknya udah jarang banget pakai kantor pos, walaupun masih ada gitu ya, karena seperti surat penting itu kan biasanya tanda tangannya harus basah gitu. Jadi tetap harus menggunakan kantor pos, walaupun sekarang pasti lebih sedikit. Makanya sekarang kantor pos pun lebih banyak buat ngirim barang karena barang itu tidak bisa didigitalkan walaupun perkembangan beberapa gitu ya beberapa perkembangan ke depan ada ide untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan teknologi tapi itu belum pernah ada belum pernah berhasil gitu ya kita nggak tahu ke depannya gitu ya tuh. Nah itu jaringan komputer ya jadi mengefisiensikan sumber daya agar bisa kita bagi gitu ya. Ya data, informasi gitu ataupun device-nya gitu. Jadi ada printer satu kita bisa pakai semuanya gitu kan. Misalkan printernya satu kalian banyak gitu kan di satu kelas pengen pakai printer ya jadi printernya nggak usah cabut colok ke laptop-laptop kalian gitu tapi dengan satu ya udah server kalian bisa ngeprint menggunakan laptop manapun gitu ya atau berbagi apapun gitu sumber daya sebuah yang berhubungan dengan IT. Nah, oke. Dari apa sih manfaat jaringan? Kalau kita berbicara manfaat jaringan komputer pasti banyak gitu ya. Kita pun sudah merasakan gitu. Bayangkan kalau misalkan jaringan komputer nggak ada, kita sekarang pun nggak bisa ngelihat kalian tidak bisa mendengarkan video pembelajaran saya lewat YouTube gitu ya. Kita pun tidak bisa berkuliah secara online gitu. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua kita ketika kita jauh gitu ya. Jadi manfaatnya banyak dan tidak hanya berkomunikasi gitu. Di dunia kerja pun itu sangat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, untuk manfaat jaringannya
Itu yang pertama adalah sharing resource gitu. Sharing resource ini bertujuan agar seluruh program atau device yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer gitu, tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Yang tadi saya contohkan gitu ya, secara gampangnya printer aja gitu. Kalau printer ada satu gitu, kalau di satu rumah gitu kalian tinggal sama ayah, sama ibu, sama kakak, adik gitu ya, misalkan berlima, ada kakak, ada adik, terus kalian dengan kamu gitu kan, berlima, printernya hanya satu gitu. Misalkan kamu tidurnya biasa belajar juga, ngerjain apa di kamar kamu di lantai 2 gitu ya. Terus ada adik kamu juga, terus kakak kamu di beda tempat, terus printernya ditaruh di kamar atau tempat kerja ayah kalian gitu, dan ibu pun menggunakan itu. Nah, bayangkan kalau misalkan tidak menggunakan jaringan komputer, pasti ketika kalian mau ngeprint eh, save di flash disk atau kirim email, terus kalian turun ke bawah, pinjem komputer ayah kalian buat ngeprint, buat buka filenya terus ngeprint gitu. Ya kalau misalkan ayah kalian nggak sibuk, kalau lagi sibuk misalkan di ruang kerjanya lagi nggak bisa diganggu, ya kalian harus nungguin dulu gitu. Nah itu ngebuang waktu gitu, ngebuang waktu kalian juga. Nah jadi makanya ini fungsinya dari jaringan. Kalian bisa berbagi tanpa harus kalian berbagi printer tadi tanpa harus kalian ke bawah. Jadi kalian dari kamar pun tinggal ngeprint kan, tinggal ngeprint. Jadi si printer ini bisa ditaruh di tempat yang kalian bisa akses dengan mudah gitu, tanpa jadi nanti pas kalian ngeprint, oh ya udah ngeprint, jadi kalian ngambilnya tinggal nanti pas kalian perlu gitu, yang penting udah ngeprint, besok pagi aja tinggal dibawa selesai. Jadi ataupun tidak perlu ke ruang kerja ayah kalian yang misalkan memang pekerjaannya harus tidak sangat susah diganggu, misalkan karena ya rapat, meeting apa segala macam, kalau ada yang lewat bolak-balik kan mengganggu gitu ya. Jadi printernya di depan ya udah bisa dipakai oleh siapapun, ibu kalian bisa pakai, kakak kalian bisa pakai, adik kalian juga bisa, kamunya juga bisa pakai kapanpun gitu. Nah jadi saling berbagi resource, saling berbagi data gitu ya. Nah yang kedua ada media komunikasi. Sebagai media komunikasi, jaringan komputer ini memungkinkan terjadi komunikasi antar pengguna baik untuk teleconference maupun untuk pengiriman pesan atau informasi yang penting. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau tidak ada jaringan komputer, kalian tidak bisa kuliah online gitu ya. Mungkin kalau ada corona seperti ini, nggak ada jaringan komputer, ya udah mungkin kita nggak sekolah gitu. Kita nggak kuliah, nggak ada sekolah, ya nggak kerja juga gitu ya, karena kalau misalkan harus WFH, nggak ada jaringan komputer, semua resource-nya ada di kantor gitu, dokumennya, terusan kepentingan apapun ada di kantor. Jadi ya udah ini nggak kerja, nggak sekolah gitu, semuanya mati, nggak ada kegiatan, jadinya semuanya tidak berjalan. Nah, bersyukurlah makanya udah ada jaringan komputer dalam kondisi seperti ini, seperti apapun kegiatannya kalian bisa lakukan di rumah itu ya. Jadi itu salah satu manfaat dari jaringan komputer. Nah, yang ketiga ada integrasi data. Jadi semua data yang ada itu bisa terpusat gitu. Jadi kalau mungkin sekarang kalian belum terlalu terasa ya mungkin, tapi kalau untuk yang udah kerja di suatu perusahaan ini akan terasa sekali gitu untuk integrasi data ini. Kenapa gitu? Karena data ketika kita membutuhkan data, kita tidak perlu minta ke orang. Walaupun kadang ada beberapa data yang memang memerlukan hak akses gitu misalkan. Tapi untuk secara umumnya gitu ya, misalkan si A, si B, dan si C itu beda divisi gitu ya. Nah, terus tapi mereka itu saling saling terhubung gitu. Jadi si B itu bisa bekerja kalau ada data dari A, si C itu bisa bekerja kalau ada dari data si A,
si A dan si B, dan si A ini bisa bekerja kalau ada data dari si C gitu ya. Jadi saling membutuhkan. Nah, bayangkan kalau tidak ada jaringan komputer gitu ya. Misalkan si A itu ruangannya di lantai 8, si B itu kerjanya di lantai 2 gitu. Si C ada di gedung sebelah gitu. Ketika membutuhkan data harus ke tempat si C, si A harus ke tempat si C, si B harus ke si A gitu ya. Jadi wasting time lah, ngebuang waktu banget gitu ya. Nah, dengan ada jaringan komputer, karena data itu sudah ditaruh di satu server gitu, terintegrasi, dikumpulkan di satu tempat. Jadi ketika butuh data, ya udah tinggal dicari di jaringan tersebut. Misalkan si B butuh data keuangan dari si A gitu, ya udah tidak perlu ke ruangannya si A gitu, tapi tinggal cari data ataupun bisa mengirimkan melalui email gitu ya. Nah, tapi secara umumnya di sini adalah mengumpulkan data. Jadi tinggal cari misalkan ada sudah diberi hak akses misalkan ya, sudah diberi hak akses kalau untuk folder ini divisi mana saja yang bisa mengakses, di folder ini bisa mana saja. Nah, itu bisa lebih efisien. Nah, yang keempat ada pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dengan menghemat biaya. Misal, setiap pemilihan komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada, tetapi cukup satu buah karena printer itu dapat digunakan secara bersama gitu ya. Nah, yang tadi saya jelaskan, printer satu bisa dipakai satu keluarga gitu ya. Jadi nggak yang kalian beli printer, kakak kalian beli printer, adik kalian beli, terus ayah kalian beli, ibu kalian beli gitu. Enggak gitu. Tapi dengan ada jaringan komputer, satu printer bisa dipakai bersama-sama. Otomatis pemeliharaannya pun akan lebih murah gitu ya. Memelihara satu printer lebih mudah daripada memelihara 5 printer. Nah, yang selanjutnya keamanan data. Nah, sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data, pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi di nomor 3 gitu ya. Jadi data bisa diakses oleh siapapun, namun tetap kalau dalam suatu jaringan komputer itu ada yang namanya pengaturan hak akses. Jadi siapa saja yang boleh mengakses, siapa saja yang boleh merubah, mengedit, siapa saja yang hanya bisa melihat, contohnya kayak Drive gitu ya, Google Drive. Kalau di Google Drive ada satu file gitu ya, kalian bisa memberikan akses. Misalkan kalian mengerjakan tugas gitu ya, terus saya minta kumpulkan ke Drive. Kalian bisa memberikan akses, saya hanya bisa melihat. Oh, teman kalian yang satu kelompok bisa mengedit gitu. Jadi pengaturan akses ini lebih untuk melindungi keamanan data, tanpa menghalangi kemudahan untuk pengaksesan data. Nah, yang terakhir, sumber daya lebih efisien dan informasinya itu lebih terkini gitu ya. Jadi karena sumber dayanya dipakai bersama-sama nih, terus datanya bisa diupdate setiap saat, jadi data dan informasi yang diakses selalu terbaru gitu. Karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai gitu kan. Biasanya kalau ada perubahan atau segala macam pasti ada lognya itu. Jadi udah tahu, oh ada data terbaru, atau mungkin biasanya dalam suatu perusahaan akan ada informasi data A habis diupdate gitu datanya dan segala macam. Jadi ketika divisi lain atau orang lain membutuhkan data, bisa langsung mengakses ke sumber tersebut. Nah, itu untuk manfaat jaringan komputer. Oke. Nah, sekarang klasifikasi dari jaringan komputer. Nah, di sini saya bagi 3. Nah, yang pertama itu berdasarkan geografis. Berdasarkan geografis ini adalah wilayah, maksudnya cakupannya. Ini ada LAN, MAN, WAN. Nah, ini kalau anak jaringan udah matang banget mungkin ya. Apa itu LAN, apa itu MAN, apa itu WAN gitu ya. Nah, untuk LAN sendiri ini adalah local area network gitu ya.
Di sini merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer, biasanya itu 1 sampai 10 kilometer gitu. Nah, ini masih disebut dengan LAN gitu. Nah, LAN ini sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dalam kantor perusahaan, pabrik gitu. Kalau kayak ini nih kampus gitu, ini masih masuknya menggunakan LAN. Setting printer, setting scanner biar bisa dipakai bersama-sama, ini masih menggunakan LAN gitu. Nah, kalau MAN itu Metropolitan Area Network, ini sebenarnya versinya sama kayak LAN, namun ukurannya lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama juga pakai LAN nih. Nah, MAN ini biasanya digunakan atau mencakup ya kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta atau umum, misalkan di satu kota gitu ya. Satu kota mau membuat jaringan komputer, nah kan nggak mungkin kalau pakai LAN, nah, jadi harus menggunakan MAN. Ataupun misalkan kantor-kantor yang masih satu manajemen misalkan, nah kantor si A ada di wilayah A, kantor B ada wilayah B gitu ya. Jadi kalau misalkan resource-nya masih sama, datanya masih sama, sumber dayanya sama gitu. Nah, jadi agar komunikasinya bisa berjalan efisien harus dibentuk jaringan. Nah, jaringannya itu menggunakan jaringan MAN. Walaupun sekarang sebenarnya jaringan itu sudah lebih fleksibel karena sudah ada internet ya. Wah, kayak media penyimpanan juga sudah lebih maju seperti menggunakan cloud gitu ya. Jadi tidak perlu adanya penyimpanan server di satu tempat gitu, tapi untuk menggunakan cloud. Jadi kalau cloud itu kan malah bisa diakses di mana aja. Contohnya kayak email Google gitu ya. Google kan menyediakan banyak ya. Salah satunya itu cloud-nya itu Google Drive gitu. Kalian bisa mengakses file yang kalian simpan di drive di mana saja, dan teman kalian pun bisa mengakses file itu walaupun teman kalian mana, misalkan kayak sekarang nih kalian kuliah online, terus kalian ngerjain tugas bersama gitu ya, ditaruh di drive, teman kalian ada yang di Kalimantan, kalian di Jawa, terus ada yang di Aceh, ada yang di Papua, nah itu bisa mengakses secara bersamaan dan real time juga, data yang disimpan juga terupdate saat kalau misalkan ada update ya diupdate langsung terupdate di drive-nya gitu. Nah, WAN ini Wide Area Network mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. Jadi kayak Indonesia nih bikin jaringan, ya jaringannya harus WAN. Kalau pakai LAN ya nggak bisa gitu, pakai WAN juga nggak bisa. Gitu ya. Nah ini berdasarkan geografis. Ada 3, LAN, MAN, dan WAN. Nah yang kedua berdasarkan distribusi sumber data. Ada 2. Yang pertama jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, kalau jaringan terpusat ini adalah jaringan terdiri dari komputer klien dan server yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi data yang berasal dari satu komputer server. Nah, kalau jaringan terdistribusi itu merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Nah, jadi kalau jaringan terpusat itu kayak contohnya kayak tadi kalian di rumah gitu. Jadi ada satu komputer yang dijadiin server, servernya ini nyambung ke printer gitu ya. Nah, terus komputer kalian nih dari ayah, ibu, kakak, adik, terus kalian nyambung ke server itu. Jadi terpusat ke satu. Nah, kalau jaringan terdistribusi ini, jadi beberapa server nyambung nih. Nah, terhubung ke beberapa klien juga. Jadi udah lebih dari satu server gitu. Nah, itu berdasarkan sumber data. Nah, yang terakhir dan slide terakhir juga
Itu klasifikasi jaringan berdasarkan media transmisi. Ada 2, jaringan berkabel atau kalau kita pilih berkabel lah, terus jaringan nirkabel atau wireless. Nah, kalau jaringan berkabel ini udah paham ya, ya pasti jaringan yang pakai kabel gitu ya. Jadi media komunikasinya masih pakai kabel, sinyalnya data-datanya dikirim lewat kabel, konversi datanya juga masih pakai kabel, intinya gitu. Jadi penghubungnya medianya pakai kabel. Kalau nirkabel ya berarti nggak pakai kabel atau jaringan komunikasinya menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang ini sudah mulai berkembang yang ini, yang jaringan nirkabel. Sekarang kayak apa ya? Ya keyboard juga udah ada yang nirkabel, mouse juga yang udah banyak yang nirkabel, kayaknya malah jarang sekarang mouse pakai kabel ya, walaupun masih ada yang pakai gitu, tapi sekarang udah banyak lebih pakai yang nirkabel. Internet juga dulu kita nyolok gitu ya pakai LAN, kabel LAN gitu. Sekarang udah pakai WiFi gitu. Nah, ini materi pertemuan ke-12 kita. Jadi memang sedikit ya, nggak banyak. Jadi silahkan dari slide yang pertama tadi yang saya jelaskan sampai slide yang terakhir ini, silahkan kalian resume, terus nanti kalian upload ke Ellen gitu ya. Jadi untuk pertemuan depan nanti akan sama, kita akan video pembelajaran juga. Nah, nanti di pertemuan terakhir kita akan melakukan pertemuan online ya, terakhir itu menggunakan Zoom atau Google Meet. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti bisa disampaikan lewat grup WA atau Japri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.